Oh. Halo kawan-kawan, gue lagi di Rizky Motor tentunya. Oke, kali ini alhamdulillah gue bisa ngevlog lagi setelah sekian lama. Gue udah lama gak ngevlog ya kawan-kawan. Gak lama sih sebenarnya, cuma seminggu. Ya Allah. Kadang-kadang nak ada kadang-kadang cuma salah seminggu doang dikiranya nggak pernah ngevlog. Ya Allah ya, untuk kawan-kawan nih yang selalu di Instagram nih selalu bilang, bang nggak pernah ngevlog lagi, bang nggak pernah ngevlog ya, bang kok nggak pernah ngevlog. Halo nak. Yang dikatakan nggak pernah ngevlog itu minimal itu ya sebulan kawan-kawan ya, sebulan nggak ngupload itu baru tuh ngomong nggak ngupload lagi. Ini baru selang seminggu kadang dibilang, bang kok nggak pernah ngupload lagi sih. Ya elah. Halo. Halo man. YouTuber juga manusia, ada YouTuber juga perlu waktunya sendiri gitu loh untuk apa ya, YouTuber juga perlu waktu sendiri kayak gitulah. Mereka juga punya ada kegiatannya selain ngevlog, juga ada kegiatannya gitu loh. Oh my god. Udah cewek aja. Oke, kali ini gua ya kayak gini ya, nyantai kawan-kawan di jalan kota. Enggak sih, ini bukan ke jalan kota ya kawan-kawan. Ini lebih mau arah ke highway kawan-kawan ya. Highway-nya Bandar Lampung nih. Iya, terus gue juga pengen ngasih tahu lagi kamu orangnya kali ini kawan-kawan. Gue cukup sedih ya. Ini cukup sedih banget nih kawan-kawan ya. Ya antara sedih sama gimana ya, sedih kesel itu menjadi satu gitu loh. Gimana gue cara ngomongnya kawan-kawan ya. Gue tuh kaget gitu ya, karena barusan aja ya, barusan itu ada subscriber yang ngasih tahu gitu kan, bang video lo dicuri. Hah, dicuri? What the heck? Gitu kan ya. Aduh gila, gila banget nggak tuh video dicuri. Jadi kawan-kawan, gue barusan aja kaget ya. Gue barusan ngecek nih ya guys ya. Itu ternyata video gue dimaling gitu loh. Video gue dimaling oleh seseorang yang emang nggak bertanggung jawab banget ya, nggak punya kreativitas menurut gue. Tapi ini nggak tahu. Gue mikir positif apa negatif ini gue nggak tahu gengs. Ini gue kadang mikir gitu ya. Nih orang ini maksudnya apa gitu loh, ngere-upload video gue dari, gila ya, ngere-uploadnya itu nggak tanggung-tanggung guys. Ngere-uploadnya itu sekitar 49 video, dan itu video gue semua gitu loh. Kambing banget gitu nggak ya. Ini gue nggak tahu apa dia terlalu ngefans banget sama gue, atau dia pengen ngoleksi video gue tapi di akun YouTube channel dia, atau dia pengen nyari penghasilan melalui video gue tanpa kerja keras ya. Gue udah capek-capek ngedit, sedangkan dia tinggal nge-upload doang. Enak banget gitu hidupnya ya. Gila nggak sih? Gila banget gak sih? Gue nggak tahu tuh maksud dia itu apa gitu ya. Gue bener-bener nggak tahu ya. Dan ini menurut gue, aduh, kalau sampai bener-bener yang pikiran gue gimana ya, kalau emang bener-bener dia nyari penghasilan tanpa kerja keras dan dia dengan seenak itu ngupload video gue, ya gila, itu bener-bener jahat banget tuh orang ya. Kalau misalkan dia terlalu ngefans sama gue, atau dia ngambil video gue dengan maksud pengen koleksi video gue, nggak kayak gitu bro caranya bro ya. Kalau lo emang ngefans banget sama video gue atau ngevlog gue ya kan, cukup lo upload, tapi jangan lo publikasi untuk lo diri lo sendiri aja, untuk pribadi ya. Dengan kayak gitu caranya apa ya bro, orang di YouTube ya itu berkarya kan ya. Kita sebagai konten kreator itu berkarya. Orang gimana sih lagu aja kena copyright, itu biar apa? Biar nggak diambil hak ciptanya ya. Apalagi sebuah video yang bener-bener diedit capek-capek gitu kan, lo tinggal ngambil aja gitu kan. Jangan kira lo upload gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, kalau di YouTube kawan-kawan, apabila video lo di upload seseorang itu bisa bener, aduh ini Optimus Prime, aduh, bisa diaduin dan dilaporkan kawan-kawan ya ke YouTube, pihak YouTube-nya ya kawan-kawan. Jadi ada caranya sendiri bagi kalian yang pengen nge-upload, pengen ngasih tahu, pengen ngadu gitu loh bahwa kalau video lo itu diambil sama orang itu gitu loh. Ada tekniknya kawan-kawan ya. Kalian bisa aja buka di YouTube ya, tutorial melaporkan video yang telah dicuri kawan-kawan ya. Atau kalau bahasa kasarnya langsung aja ngomong intinya gitu, kayak mana cara ngelaporin video yang dicuri oleh pihak akun atau pihak YouTube yang lain gitu. Atau kayak mana cara ngelaporin video YouTube kita yang telah diambil oleh akun channel YouTube lain. Nah itu gimana itu cara pokoknya ketik aja sesuai dengan pendapat kalian, nanti pasti nongol kok di YouTube itu dengan maksud yang aji-aji konde itu pasti nongol ya kawan-kawan. Jangan kira kita takut aruas bakur, enggak. Pokoknya sosial media itu sekarang enak bener, lu mau cari apa juga ketemu kawan-kawan deh, kecuali cari jodoh ya.
Ya, jadi gue kaget banget itu video gue 49 video gue dimaling, gila jigel banget gitu loh. Lu kambing banget gitu loh, kesel udah gue, gila gue. Jangan kira ngedit video kayak gitu tuh nggak capek loh ya. Itu gue ngabisin waktu 3 jam buat ngedit satu vlog aja itu betul pengeditan 3 jam ya kawan-kawan ya. Gila nggak sih, dia ngupload dengan enaknya, gila. Tapi gue udah gue ngelaporin itu sekitar beberapa video, udah gue laporin itu hak atas gue sendiri ya. Jadi gue sempat konsultasi juga dengan Bro Ron ya. Bagi kalian yang nggak tahu dengan Bro Ron, siapa sih yang nggak kenal dengan Bro Ron ya. Jadi gue dikasih tahu aja, nanya ke dia gitu, katanya sih cukup laporin aja ya. Kita ngelaporin video kita aja sendiri. 2 video yang dimaling sama dia itu udah cukup banget buat ngebanet akun yang udah maling video kita gitu loh. Jadi sebenarnya 2 video aja yang udah kita laporin itu udah cukup banget ya. Apalagi kalau gue tadi itu ya, boy 10 video gue laporin semua itu milik gua gitu loh. Apa nggak kambing banget gitu loh, ya nggak sih gitu. Nih motornya warnanya bagus guys, depan 2 gini. Nah gue mau bahas yang ini dulu. Kambing banget gitu nggak, asem gitu loh. Kadang gimana ya buat kalian yang merupload video itu, hello nak, ada tolonglah ya, hargai orang yang udah capek-capek ngedit. Bayangin itu karya orang lo, jangan diambil gitu aja dong. Enak banget lo tinggal ngambil gitu doang. Ya elah. Tapi kalau emang lo ngefans banget sama orang itu, terus lo pengen banget sama videonya, ya lo jangan dipublikasi, buat diri lo sendiri aja. Kan di YouTube itu banyak banget pilihan kategori video itu mau diapain, dipublikasi atau tidak untuk ditonton orang lain, halayak umum atau pribadi tuh banyak. Nah ada pintar dikit lah. Sulit. Terus di sini gue minta tolong banget buat kalian semua yang yang suka banget sama vlog gua, tolong report salah satu akun yang udah maling hak cipta gua ya kawan-kawan ya. Tolong. Caranya itu gampang banget. Kalian buka, kalau kalian ini ya, buka akun dia, ini akunnya. Kalau bagi kalian yang tidak tahu, ini linknya ada di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja. Nanti kalian cari gambar bendera ya, apapun itu ya, gambar bendera atau apa ya. Jangan di subscribe ya, tolong. Aduh, kadang-kadang kesentok gitu loh. Nanti laporkan pengguna kawan-kawan ya. Nanti pilihannya apa yang menurut kalian pantas deh di situ ya, untuk akun itu ya kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan yang udah nge-report akun tersebut itu gue makasih banyak banget, gue apresiasi banget ya. Gue bener-bener kesel bener. Ya Allah, itu capek-capek loh gue. Aduh. Nah terus gue pengen ngasih tahu lagi ke kamu orangnya, kalau gue ini sekarang lagi ngadain giveaway ya kawan-kawan. Giveaway 50.000 subscriber. Itu bayangkan ya, 50.000 orang udah mensubscribe Rizky Motovlog ya kawan-kawan. Ibaratnya satu subscriber itu satu orang dan satu akun Gmail ya kawan-kawan ya. Yang nggak tahu juga sih kalau buat 2 akun Gmail kan, makasih banget gitu lah ya. Dan gue juga pengen ngasih informasi lagi, kalau orang yang belum tahu nih acara giveaway-nya Rizky Motovlog, itu bisa langsung tonton di video gue ya. Linknya juga ada di deskripsi kawan-kawan ya. Kalau nggak, kalian buka akun channel YouTube gue, lihat video gue, ada yang giveaway 50.000 subscriber ya. Itu berlaku sampai tanggal 31 Agustus ya video ini ya kawan-kawan ya. Bang, lo mau kemana sih bang? Ya, kalau di sini tuh namanya jalur lintas Sumatera kawan-kawan. Pokoknya ini jalur lintas Sumatera deh ya. Ini jalannya cukup lebar tapi berbahaya ya kawan-kawan ya, hati-hati karena di sini bukan mobil-mobil kecil ya kawan-kawan. Di sini udah truk-truk besar ya kawan-kawan, kayak Optimus Prime sebelah saya ini ya. Nah, kalau kalian melewati jalur lintas Sumatera, kalian pasti akan menemukan sejenis mobil seperti Optimus Prime ya kawan-kawan ya. Jadi so you must be careful man. Gue cuma ngasih tahu itu aja ya. Terus ini juga kawan-kawan ya, kalau kita lagi ada di jalan-jalan seperti ini, itu kita harus hati-hati kawan-kawan. Kenapa? Karena nyawa taruhannya ya. Enggak setiap jalan kayak gini juga sih, semua jalan deh ya. Setiap kalian berkendara itu pasti kalian taruhannya nyawa kawan-kawan ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus lebih berhati-hati kalau misalkan kalian ada di jalur seperti jalur lintas Sumatera ini kawan-kawan. Kawan banyak banget yang menimbulkan korban kawan-kawan. Bang, kenapa selalu banyak ngomong kawan-kawan? Kadang-kadang lucu gitu loh komentar subscriber itu. Ayo, berapa kali Rizky Motovlog ngomong kawan-kawan? Kadang-kadang lucu gitu loh, sentolop gitu ya. Nah, nih gue juga kayaknya ada yang baru nih kawan-kawan ya. Bang, ada yang baru tuts. Apaan tuts? Sabar nih. Apaan tuh? Nih kawan-kawan ya. Jadi si porong ini sekarang udah ganti, bukan ganti sih, nambah ketinggian kan. Allahu Akbar ya. Wah, besar sekali kamu Optimus Prime. Hati-hati ya, bye-bye. Aduh, nyalipnya itu loh, kayak gak ada dosa, nyalip motor kecil kayak gini. Jadi ini ada baru ya kawan-kawan ya. Ini gue lagi beli peninggi sok. Jadi peninggi sok depan ini sekitar 5 sentian gue beli. Ini gunanya buat nambahin ketinggian di sok depan ya kawan-kawan. Jadi porong ini gimana ya? Porong ini motornya ceper banget tadinya ya. Depan itu ceper bener. Padahal itu settingannya udah paling atas kawan-kawan ya. Jadi mau settingan paling atas itu nggak mau tinggi-tinggi gitu loh dia. Jadi gue harus ngakalin cara
harus menambah batangan soknya kawan-kawan ya, batangan ya, iya batangan ya kawan-kawan ya. Jadi agak lebih tinggi sekarang, alhamdulillah ya, karena tuh udah enakan gitu loh posisinya, lebih nyantai dan comfortable aja bawa motor ini. Jadi ya enak aja, apalagi jalan kayak gini kan, nyantai sore, enak bawa motor kayak gini kawan-kawan ya. Terus bensinnya juga habis nih, aduh, tadi pom bensin lewat aja. Nanti isi gampang isi, nah isi 10.000 aja kan isi bensin. Terus banyak yang bilang lagi ya, kalau di shock porong itu kayak nggak center ya. Oke, gue bakal klarifikasi sedikit tentang ini. Jadi kawan-kawan, ini gue back to masa lalu aja ya. Jadi porong ini pernah tabrakan dan itu remuk, hancur ya kawan-kawan. Jadi ini motor ini tadinya motor hancur kawan-kawan ya. Jadi gue mati-matian deh ngemodif motor ini biar jadi indah seperti ini kawan-kawan ya. Dan apapun motor yang udah hancur ya, tinggal niat dari ridernya mau ngeindahin lagi motor itu apa enggak kawan-kawan. Nah, yang sampai sekarang ini belum gue anuin adalah stangnya ini kawan-kawan. Jadi ini bukan stangnya bengkok, jadi shocknya ya, shock kiri dan kanan ini bengkok kawan-kawan. Jadi nggak bolong bolong. Jadi gimana nih cara ngomongnya ya, yang satu bolong yang satu enggak ya, bodo amat. Jadi kayak bengkok gitu kawan-kawan, jadi nggak center stangnya, tapi stang jepitnya gua atur center. Mungkin kalau gua ada waktu nanti gua nginden partnya lagi. Gua bener-bener nggak ada waktu buat nginden partnya ini kawan-kawan, karena aduh ya seperti biasa kan ya, orang sibuk gitu kan, kuliahan gitu kan. Ini lama-lama gua balap-balapan nih sama Optimus Prime nih. Ini nyalip lagi. Ini gue yang terlalu santai apa gimana nih ya? Jadi kayak gitu kawan-kawan yang gua kemarin komentar gitu, Bang, stangnya porong nggak center ya? Yap, ini ada sedikit tidak center antara shock kiri dan kanan karena bekas kecelakaan parah waktu itu ya kawan-kawan. Dulu banget ya kawan-kawan ya, dulu banget gitu lah. Iya, kita muter kawan-kawan karena udah keluar jalur lah pokoknya ya. Wilayah Rizky Motovlog cuma sampai batas ini doang. Lawannya lo bener-bener udah kayak Optimus Prime semua. Makasih Bapak. Nak, cinta, aduh. Jadi ini namanya Bandara Raden Intan ya kawan-kawan ya. Untuk seorang cewek ya kawan-kawan ya yang mau datang ke sini dari Surabaya, nanti aku jemput kamu di sini pokoknya ya. Oke, tenang aja. Jadi nih kamu nanti ke sini nih. Nanti kamu dari Surabaya ke Soekarno Hatta, habis Soekarno Hatta ke sini. Nanti aku jemput di sini tuh. Bandara Raden Intan 2. Oke, nanti aku jemput di sini ya. Aku tunggu pokoknya kedatangan kamu di sini. Siapa Bang? Siapa Bang? Siapa Cie? Siapa aja boleh. Prilly. Haral. Halo. Aku lihat Prilly lo. Coba. Tuh kan. Sabar ya. Enggak ngilang kok. Buset boy. Gila lo. Ada motor di sini. Aku lagi kerja. Nah. Oke, sudah. Siapa Bang? Ada deh ya. Siapa lagi gitu loh kalau bukan yang itu tuh ya. Gue pengen niruin kayak Gondes Motovlog, oke ya. Sekarang teknologi motor tuh sekarang bagus kawan-kawan ya. Kita lihat ya. Porong juga punya teknologi nih. Emang Gondes Motovlog aja ya. Kita lihat nih. Oke, Porong. Hidupkan mesin. Gila, keren kan? Keren nih. Oke, pakai tombol suara sekarang matiin ya. Oke, Porong, matikan mesin. Gila, keren gak sih? Keren kan? Keren lah. Pemudahan publik gitu loh. Oke, Porong, hidupkan mesinnya. Gila. Oke, let's go. Teknologi baru tuh kawan-kawan. Terinspirasi dari Gondes Motovlog ya. Makasih loh Gondes, ada kamu ternyata menginspirasiku gitu loh. Pemudahan publik banget gitu. Let's go. In 5, 4, 3, 2, 1. Nos. Wow, gila. Wow, gila. Wah, gila. Mantap dragon, gila Porong. Pertama 10.000. Mbak. Saya belum ngambil duit. Nanti ya saya ngambil dulu ya. Geblek, gue baru sadar gitu loh. Gue gak ngambil duit. Mbak, maaf banget ya Mbak ya.
Nak, kamu malu-maluin kambing kamu nak. Aduh. Sumpah loh, gue gak bawa duit. Ini lucu banget sih gue ya. Ini lucu banget sumpah. Lucu banget kambing gitu loh. Malu banget banjir. Malu banget. Isi pertama 10.000. Gue cuma bawa dompet 5.000 sama 2.000-an dong gak? Lucu kamu. Konkyo. Aduh gila Esel. You Esel man. I don't bring money man. Ya Allah. Ini namanya bunuh diri nih kawan-kawan ya. 7.000 isi bensin berapa? Premium 6.000, pertama 8.000 bro. Masa gue 8.350. Oke foto lah ya. 567 8.000. Ya Allah kurang bro. Gue harap gue menemukan duit. Yap, gue menemukan duit kawan-kawan. Alhamdulillah. Ya kawan-kawan ya, masih bisa isi bensin kawan-kawan. Ya Allah, motovlogger macam apa ini? 1.000, 2.000, ya 9.000. Sip, Mbak, saya jadi isi bensin Mbak. Sumpah malu-maluin banget, bodoh lah. Ya, putuskan urat malu. Pede aja kan, namanya juga isi bensin, ngapain malu? Saya jadi isi bensin Mbak. Ternyata saya baru menemukan duit di dompet saya. Nih uangnya recehan. Berapaan tuh? Saya nggak tahu. Oke, maaf banget ya. Akhirnya saya bisa pulang dengan selamat Mbak. Malu Mbak saya kere. Seriusan, saya lupa bawa duit ternyata ya Allah, malu-maluin banget. Mari Mbak. Ya Allah, motovlogger macam apa? Ini isi bensin 9.000, sisanya recehan. Ya Allah ya. Turun kawan-kawan ya, pertama 9.000, sekarang saya isinya ya. Aduh ya nak, demi kamu nak, saya jatuh miskin nak. Saya nggak peduli sama sekali nak. Aduh, jatuh miskin saya nak, gara-gara kamu nak. Cukup dah deh, gue jual motor ini. Jangan dong, kalau dijual gue ngoprok pakai apa ya, nggak yang ada ntar ngambek lagi dari mati gitu kan. Gue ngedorongin. Udah.